ngerasa bersalah. Gue nggak mau jadi beban gue seumur hidup setiap kali gue ngeliat Danan. Sampai. Berarti selama ini kamu gak percaya dong sama aku. Pantesan aja kamu mikir yang aneh, yang enggak kayak gini. Ya menurut kamu hubungan kita baik-baik aja. Oh, kenapa? Karena aku gak bisa memuaskan kamu. Assalamualaikum Sobat Movel, gimana kabar kalian? Hah? Sukanya nonton film ngajak temen, kalau sendirian malu, cemen lu cemen. Kita nggak bisa maksa kesukaan teman kita ya. Nggak ada yang salah nonton film sendirian kok. Apalagi nontonnya ditemenin pasangan tercinta. Pokoknya buat yang udah subscribe, kalau belum punya partner nonton film di bioskop, semoga dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi ya. Amin. Aku mau bahas film tentang perselingkuhan lagi. Nggak mau panjang-panjang intronya. Kayaknya video ini bakal rada panjang karena spoiler alert, aku mau ngasih full alur filmnya. Enggak sih, ini kayak sinopsis yang rada panjang dikit gitu. Kenapa? Ini itu request dari subscriber Movel. Dia minta dikasih alur lengkap film Suami Yang Lain. Jadi oke lah, aku nurut sama majikan aja deh. So, film Suami Yang Lain udah tayang ya 4 Januari 2024 dengan durasi 112 menit. Rupanya produksi Bawana Entertainment ini khusus untuk penonton 17 tahun ke atas. Yang belum cukup umur, sadar dirilah. Atau yang udah pada punya bocil, nggak usah diajak nonton film ini. Kalian paham kan? Masa perlu diajarin? Lanjut lagi, John Derentau memegang kendali sebagai sutradara, sementara Benny Setiawan yang nulis skenario. Filmnya dibintangi aktor dan aktris terkenal. Ada Acha Septriasa berperan sebagai Olivia, Morgan Oey menjadi Danan, Omar Daniel memerankan karakter Jordi, sementara Anya Geraldine menjadi sosok Angel. Film Suami Yang Lain tuh kisahnya tentang Danan dan Olivia, sepasang suami istri yang udah nikah selama 6 tahun. Selama itu juga mereka merasakan tekanan berat dari keluarga yang selalu bertanya tentang kehadiran anak. Yes, betul, mereka belum punya anak. Dan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bayang-bayang di antara mereka, sehingga mengusik ketenangan rumah tangga yang seharusnya penuh kasih dan dukungan. Hal demikian rupanya sangat mengganggu psikologis Olivia yang merasa tertekan dan kecewa karena belum bisa memberikan keturunan. Anyway, suatu hari tekanan itu mencapai puncaknya dan Olivia memutuskan untuk menumpahkan perasaannya kepada Danan. Dalam percakapan sulit itu, Olivia meminta cerai sebagai jalan keluar dari tekanan keluarga yang terjadi terus-menerus, baik disengaja maupun enggak. Danan pun terguncang dengan permintaan Olivia. Danan pun berusaha membujuk istrinya untuk tetap bersama. Well, usaha Danan berhasil dan keduanya setuju untuk pergi liburan ke Jepang untuk meresapi momen-momen kedekatan dan sejenak melupakan masalah-masalah rumah tangga. Namun sayangnya takdir berkata lain. Suatu urusan kerja membuat Danan harus kembali ke Indonesia, meninggalkan Olivia sendirian di Jepang. Yes, Olivia kecewa banget terhadap suaminya dan dia memutuskan untuk tetap tinggal beberapa hari lagi di Jepang. Dan di tengah kesendiriannya, Olivia bertemu dengan Jordi, seorang pria yang membuatnya melupakan kesedihan sementara. Mereka terlibat dalam hubungan yang intens, melampaui batas-batas yang seharusnya dijaga. Ya, Olivia dan Jordi bersinah dalam perselingkuhan yang penuh gairah. Hot banget gak? Perasaan bersalah dan penyesalan melanda Olivia setelah momen itu.
dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarang itu dengan Jordi dan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Namun tanpa disangka, Olivia menemukan dirinya. Dia hamil anak Jordi. Dan parahnya lagi, Jordi yang merasa dicampakkan dan ditinggalkan begitu saja nggak terima dengan keputusan sepihak itu. Namun keputusan udah diambil dan tragedi besar pun menghantui mereka. Apa tuh? Yang ini aku nggak mau spoiler ya, tapi aku mau lanjut lagi. Dan dengan perjalanan yang sulit, yang mana perselingkuhan Olivia dan Jordi terbongkar, tetapi pada akhirnya Olivia kembali lagi pada pelukan Danan. Ya, Danan memilih memaafkan dan menerima anak hasil perselingkuhan Olivia. Mereka berusaha kembali memperbaiki hubungan, tetapi kebahagiaan yang diupayakan selama sekian bulan mendadak di suatu acara terusik oleh kehadiran sosok Angel. Pada saat itu, terkuaklah hal yang mengejutkan bahwa Danan ternyata bukan suami yang baik. Danan juga berselingkuh. Gila, suami istri sama-sama selingkuh. Dan cerita rumit ini memperlihatkan bahwa kehidupan enggak selalu hitam putih. Dan terkadang orang yang tampaknya sempurna pun punya rahasia kelam. Gila banget sih. Gila banget film ini. Film berdasarkan kisah nyata ini. Stres. Oke, aku sekarang masuk ulasan. Sinopsis panjangnya udah aku buat ya. Semoga suka buat subscriber Movel yang udah request ke aku. Film ini memang mencuri perhatianku sejak awal. Ya, itu karena biasanya film tema selingkuh biasanya yang jadi korban adalah istri. Tetapi film ini enggak gitu. Meskipun niat awalku untuk nonton pada hari pertama gagal, tapi akhirnya 3 hari kemudian kesempatan itu datang. Dapat kukatakan dengan yakin, film ini sungguh gila. Bagiku yang sering menghindari spoiler, scene akhir saat di sebuah acara pas kemunculan sosok Angel, bagiku itu twist yang memberikan indikasi bahwa karakter Danan yang sebelumnya ku anggap sebagai suami baik-baik rupanya punya selingkuhan. Kejutan ini berhasil mengguncang diriku yang sejak awal udah dibuat simpati dengan Danan, suami yang diselingkuhi istrinya. Tapi ternyata sepasang suami istri ini rupanya sama-sama sinting. Naskah film ini memang luar biasa, terutama dalam mengembangkan karakter Danan yang awalnya dikasihani penonton, hingga pada akhirnya penonton dibikin kayak diledek, diprank gitu. Naskahnya dengan plot twist semacam itu. Intinya dinamika hubungan suami istri dalam film ini terasa sungguh sinting. Emang sih perjalanan plot terkesan lambat, tapi setiap menitnya berhasil membangun ketegangan. Acha Septriasa dan Omar Daniel tampil luar biasa dengan akting yang lepas dan mampu memikat perhatian penonton. Omar Daniel sukses memerankan karakter Pebinor yang kelewatan dan sinting juga, sementara Acha Septriasa berhasil menghidupkan karakter istri yang tertekan karena belum punya anak dan terjebak dalam rahasia perselingkuhan. Penampilan Anya Geraldine sebagai Angel juga terbilang pas. Peran dirinya enggak jauh-jauh dari pelakor emang. Ditambah fakta yang muncul pada akhir film membuat endingnya kayak anti klimaks, sehingga memberikan kesan bahwa mungkin kisah ini akan dilanjutkan dalam bentuk film lagi atau series di kemudian hari. Namun beberapa kekurangan muncul. Penampilan Morgan Oy pada 1 jam perjalanan film terasa agak tenggelam dan kurang mampu mengimbangi akting Acha dan Omar Daniel. Ditambah ada adegan yang terkesan enggak masuk akal. Masa ya Danan dan Olivia selama 6 tahun belum punya anak, sekalinya Olivia selingkuh langsung bisa hamil. Walaupun Danan merasa dirinya bersalah dengan kesuburan mungkin ya. Masa sih pede banget selingkuh juga? Masuk akal gak sih? Kalau ini sih aneh di aku ya, aneh loh ya di aku. Nggak hanya itu, plot dan keputusan setiap karakter juga mudah ditebak. Meskipun ada plot twist menarik, hal ini agaknya mengurangi daya tariknya.
Secara keseluruhan skor dariku 7,5 dari 10. Terlepas ini punya beberapa kekurangan, tapi kegilaan plot, acting, dan pengembangan karakter berhasil menciptakan pengalaman menonton yang menarik dan gak terduga. So, kamu jangan sampai ketinggalan nonton film ini ya. Oke lah, ini udah kepanjangan. Makasih yang udah subscribe. Kalian udah kasih semangat buat aku konten selama ini. Like dan share kalau ini ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.